Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengkajian awal atau initial assessment. Nah, yang dimaksud dengan initial assessment itu adalah suatu proses yang harus cepat dan dilakukan pengelolaan dengan tepat yang bertujuan untuk menghindari kematian pada pasien yang dilakukan pada saat menemukan korban dengan kondisi yang gawat darurat. Serta initial assessment juga dapat diartikan sebagai salah satu penentu dari keberhasilan penanganan pada pasien ataupun dengan cepat ataupun asesmen ini dapat diartikan sebagai proses evaluasi dengan cepat pada si penderita si gawat darurat yang langsung diikuti dengan tindakan resusitasi. Nah, penerimaan pasien baru yang berada di emergensi rumah sakit membutuhkan tindakan dengan segera dan harus tepat. Perawat harus menguasai cara untuk melakukan pengkajian awal agar dapat mencegah kecacatan dan kematian. Pengkajian awal yang pertama ada primary survey yang dimana mempunyai arti penanganan ABCDE serta resusitasi yang bertujuan untuk melakukan resusitasi dengan segera apabila ditemukan. Lalu yang kedua secondary survey atau head to toe. Nah, head to toe merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan dengan teliti dari ujung kepala hingga ujung kaki dan melakukan log roll yang bertujuan untuk mengetahui bagian tubuh apabila hemodinamik pasien telah stabil. Nah, yang ketiga ada pemasangan alat definitif. Nah, ada juga tahapan-tahapan dari pengelolaan penderita. Yang pertama itu ada persiapan. Nah, di persiapan ada pra-rumah sakit atau pre-hospital yang dimana semua kejadian berlangsung dalam koordinasi kepada dokter yang berada di rumah sakit yang mempunyai prinsip yang utama yaitu do not. Nah, further harm. Para petugas yang datang ke tempat kecelakaan telah memiliki sertifikat gawat darurat dan peralatan yang lengkap untuk menyelamatkan pasien. Lalu yang kedua ada fase rumah sakit atau in hospital. Melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk menerima penderita agar dapat dilakukannya resusitasi dengan waktu yang cepat. Lalu selanjutnya triase. Nah, triase itu yaitu suatu cara pemilihan penderita dengan berdasarkan kebutuhan terapi dan sumber daya yang ada. Jenis triase ini terbagi menjadi dua, yaitu multiple casualties atau mass casualties. Nah, prinsip dari initial assessment ini dalam menolong pasien kita harus mempunyai prinsip dengan memperhatikan danger. Nah, danger terdiri dari 3A yang dimana mandiri, pasien, dan lingkungan. Oleh sebab itu, maka petugas kesehatan harus memakai APD untuk mengamankan serta memperlihatkan keadaan yang bisa membahayakan diri sendiri. Nah, survei primer ini penilaian dengan keadaan si penderita dan prioritas terapi dilakukan dengan berdasarkan jenis perlukaan, stabilitas, tanda-tanda vital. Prioritas terapi kepada penderita luka yang parah harus diberikan dengan berurutan secara dengan penilaian. Nah, yang pertama ada airway dengan si spine control, gangguan airway memiliki penyebab kematian yang cepat, breathing dan ventilasi, circulation dan kontrol pendarahan, disability, lalu ada exposure, lalu ada Foley catheter, gastric tube, heart monitor, dan foto ronsen. Nah, survei sekunder itu memiliki arti sebagai pemeriksaan yang dilakukan dari ujung kepala sampai ujung kaki atau yang biasa disebut dengan head to toe examination, depan maupun belakang, dan harus diperiksa pada setiap lubang. Hal tersebut dapat dilakukan pada pemeriksaan exposure dan termasuk juga pemeriksaan pada tanda-tanda vital harus direevaluasi pada penderita yang tidak sadar maupun pada penderita gawat. Kemungkinan dapat mendiagnosa lumayan besar serta merupakan pertolongan yang besar juga bagi dokter dan tim medis yang bertugas di rumah sakit jika dilaporkan adanya kelainan yang ditemukan pada survei sekunder. Survei sekunder hanya dapat dilakukan jika penderita
sudah stabil. Nah, suplai sekunder terdapat yang pertama anamnesi berupa A. Alergi, M. Medikasi, P. Penyakit yang diderita sebelumnya, L. Last meal atau terakhir makan jam berapa karena hal itu berhubungan dengan adanya rencana operasi, E. Events. Nah, yang kedua ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu di kepala untuk memastikan luka dan fraktur di wajah, bagian mata dan hidung, vertebra, cervicalis serta leher, toraks dan abdomen. Pemeriksaan tambahan apabila stabil, maka pemeriksaan tambahan dilakukan seperti USG, CT scan, dan endoskopi. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang initial assessment. Terima kasih.